Iran baru saja menyerang markas CIA di Arab Saudi. Dan sekarang CIA sedang bersiap untuk invasi darat dan perang saudara di dalam Iran. Pelajaran di sini cukup sederhana, jangan macam-macam dengan CIA. Jadi, mari kita mulai dengan serangan terhadap markas CIA. Berikut detailnya. Sumber resmi mengonfirmasi bahwa drone yang diduga milik Iran telah menyerang markas CIA di ibu kota Arab Saudi. Jennifer Griffin melaporkan dari Washington. Jennifer, apa yang kita ketahui? Baik Jessica, kami telah mengonfirmasi dengan sumber resmi bahwa memang benar itu adalah drone Iran yang menyerang markas CIA di Riyadh. Itu bagian dari kompleks kedutaan besar AS terkena serangan drone semalam yang merusak kedutaan. Ini tentu saja merupakan kemenangan simbolis bagi IRGC. Tidak ada yang terluka, tidak ada siapapun di kedutaan pada saat itu. The Washington Post adalah yang pertama melaporkan insiden tersebut dan bahwa sebenarnya markas CIA yang menjadi target dan terkena serangan. Tapi yang ditunjukkan oleh hal ini adalah bahwa drone Iran akan menjadi masalah besar. Mereka bisa menghancurkan peluncur rudal dan bahkan persediaan rudal, tapi mereka memiliki ribuan bahkan mungkin puluhan ribu drone seperti ini dan siapapun bisa menaruhnya di belakang truk lalu menembakkannya. Ini adalah bom bunuh diri baru di fase berikutnya di Timur Tengah dan akan jadi masalah untuk beberapa waktu. Sekarang mari kita alihkan fokus sedikit ke invasi darat, karena percayalah, semuanya akan kembali berkaitan dengan CIA. Namun, selama beberapa hari terakhir, kami mendapat sinyal dari pemerintahan bahwa invasi darat belum sepenuhnya dikesampingkan. Pertama, tentu saja, kita punya Menteri Perang atau Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dia menyampaikan ini pada konferensi pers kemarin, silakan dengarkan. Terima kasih Menteri Hegseth. Saya punya dua pertanyaan untuk Anda. Pertama, apakah saat ini ada pasukan Amerika di Iran? Tidak, tapi kami tidak akan membahas apa yang akan atau tidak akan kami lakukan. Inseros ini adalah salah satu kekeliruan yang sudah lama terjadi, bahwa departemen ini atau presiden atau pihak lain harus memberitahu rakyat Amerika dan juga musuh-musuh kita tentang apa yang akan kami lakukan secara persis. Inilah yang akan kami lakukan, inilah berapa lama kami akan bertahan, inilah seberapa jauh kami akan melangkah, inilah apa yang bersedia kami lakukan dan tidak lakukan. Itu adalah kebodohan. Presiden Trump menegaskan musuh tahu kita akan lakukan apa saja demi melindungi kepentingan Amerika, tapi kami tidak gegabah. Kamu tidak perlu mengirim 200.000 orang ke sana dan bertahan selama 20 tahun. Kami telah membuktikan bahwa kamu bisa mencapai tujuan yang memajukan kepentingan Amerika tanpa harus bertindak bodoh. Sekarang, apakah kita akan berani melakukannya? Apakah kita bersedia untuk tegas dalam hal itu? Apakah kita butuh waktu berbulan-bulan merencanakan efek yang diinginkan? Tentu. Tapi ke depannya, kenapa kita harus memberitahu kamu, musuh, atau siapapun tentang apa yang akan atau tidak akan kita lakukan demi mencapai tujuan? Kita bertarung untuk menang. Kita bertarung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat, dan kita akan melakukannya tanpa rasa bersalah. Terima kasih. Tentu saja, ini bukan pengakuan bahwa pasukan akan dikirim, tapi ini memang disengaja. Kami ingin tetap membuka opsi itu karena ancaman pengerahan pasukan saja sudah memberi AS pengaruh dalam negosiasi dengan Iran. Namun, kemudian hal itu menjadi lebih nyata. Kemarin, kami mengadakan pertemuan Senat berupa pengarahan rahasia di mana pemerintah membagikan rencana militer Amerika Serikat kepada Senat. Setelah pengarahan ini, Senator Richard Blumenthal menyatakan percaya invasi darat akan segera terjadi berdasarkan informasi yang baru didengarnya. Silakan dengarkan sendiri. Saya hanya ingin mengatakan saya lebih takut dari sebelumnya setelah pengarahan ini, bahwa kita mungkin akan menurunkan pasukan ke darat. Dan bahwa pasukan dari Amerika Serikat mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan yang tampaknya dimiliki oleh pemerintahan. Dan kemudian muncul komentar yang paling mengejutkan dari Presiden Trump sendiri. Dia berkata, setiap presiden lain khawatir tentang menurunkan pasukan ke darat, tapi saya tidak seperti mereka. Saya berbeda. Silakan dengarkan. Dan Presiden Trump tidak menutup kemungkinan untuk mengirim mereka langsung ke Iran. Dia mengatakan kepada New York Post seperti ini, kutip, "Saya tidak takut soal menurunkan pasukan ke darat." Seperti tiap presiden katakan, tak akan ada pasukan darat. Saya tidak mengatakannya, saya bilang mungkin tidak perlu, atau jika memang diperlukan. Saya berusaha sangat keras untuk membuat konten terbaik untuk kalian semua. Dan jujur saja, pola makan saya jadi terganggu karenanya. Saya hanya hidup dengan makanan cepat saji dan minuman energi demi bertahan. Lalu saya menemukan sponsor hari ini, Cook Unity, yang benar-benar mengubah segalanya. Mereka perusahaan pengiriman makanan pertama di dunia langsung dari koki ke pelanggan. Setiap minggu,
saya bisa memilih dari ratusan menu berbeda yang ramah diet dan dibuat dengan hati-hati oleh koki pemenang penghargaan seperti spaghetti Napoli klasik ini oleh koki Silvia Arveilo. Tapi inilah yang benar-benar membuat saya tertarik. Aplikasi mereka membantu saya melacak makro dan memfilter sesuai kebutuhan diet seperti keto, bebas gluten, atau rendah karbohidrat. Saya bisa makan sehat tanpa menghabiskan waktu lama menyiapkan makanan sehingga saya lebih punya waktu membuat konten untuk Anda. Saya merasa lebih baik, makan lebih baik tanpa mengorbankan kualitas atau waktu. Terbaiknya, jika ingin mencoba Cook Unity, ada penawaran eksklusif khusus penonton Business Basics. Diskon 50% untuk pesanan pertama Anda. Cukup klik tautan di deskripsi dan gunakan kode Business Basics saat checkout. Itu Business Basics saat checkout. Sekarang, jelas ini adalah sikap yang sangat berbeda dari siapapun yang bisa Anda bayangkan. Tapi, ini membuat Anda berpikir, apakah pemerintahan sudah memikirkan operasi darat? Kemudian, kami mendapat konfirmasi tentang operasi darat yang akan datang, tapi bukan oleh pasukan Amerika. Izinkan saya jelaskan maksud saya. Lihat peta etnisitas Iran ini. Lihat wilayah barat itu? Nah, disitulah orang Kurdi tinggal. Di seberang perbatasan Irak, terdapat lebih banyak orang Kurdi di Kurdistan Irak. Wilayah yang telah bermitra dengan AIS Salas selama beberapa dekade. Dan sebagai pelengkap, Iran juga tidak ramah terhadap populasi Kurdi. Dan orang Kurdi belum melupakan hal itu. Baru kemarin, IRGC Iran meluncurkan serangan drone terhadap kelompok oposisi Kurdi Iran di Irak Utara. Lalu mereka melakukannya lagi pagi ini. Iran sangat khawatir tentang wilayah negara ini. Dan memang seharusnya karena kelompok oposisi di sini telah bersatu. Dulu ada beberapa faksi Kurdi yang berbeda dengan kepentingan masing-masing. Kamu tahu, semua orang ingin kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Semua orang ingin pengaruh. Tapi ketika mereka melihat kekacauan di Iran, mereka mengambil keputusan. Bulan lalu mereka memutuskan untuk bersatu melawan musuh bersama, Republik Islam. Sekarang, saya ingin mengakui sebuah kesalahan yang saya buat, dan ini sangat penting. Begini, saya berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti semua berita yang terjadi, dan saya juga berusaha sebaik mungkin untuk terus memberi kalian kabar terbaru. Namun, berita ini menunjukkan usaha terbaik saya tidak cukup dalam situasi ini. Axios melaporkan kemarin, Presiden Trump berbicara dengan pemimpin Kurdi di Irak, tapi kita tidak tahu persis isi pembicaraan mereka. Yang kita tahu adalah Kurdistan Irak memiliki ribuan pasukan terlatih yang punya banyak pengalaman bertempur melawan ISIS. Para tentara ini berada di perbatasan Iran dan menguasai wilayah strategis yang bisa menentukan jika Amerika Serikat merencanakan sesuatu yang menarik di masa depan. Dan untuk menambah berita ini, hari ini kami mengetahui bahwa Presiden Trump menelepon kelompok Kurdi Iran dan dia berbicara dengan mereka tentang operasi darat. Simak detail selengkapnya. CIA bekerja untuk mempersenjatai pasukan Kurdi agar melakukan semacam operasi darat besar-besaran ke dalam Iran. Mereka ingin memicu pemberontakan. Detailnya luar biasa. Apa yang kamu ketahui? Benar sekali, Erin. Ini memang banyak yang harus dibahas, jujur saja. Cerita ini terus berkembang dengan sangat cepat dan seringkali dengan cara yang membingungkan. Kami menghabiskan waktu malam ini bersama seorang politisi senior Kurdi Iran di Kurdistan, Irak, yang pada dasarnya mengatakan kepada kami bahwa dia, harapan di antara pasukan oposisi Irak, Kurdi Iran, adalah bahwa mereka akan masuk ke Iran Barat sebagai bagian dari semacam operasi darat. Selama beberapa hari ke depan, atau pada suatu saat dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mendapatkan dukungan dari AS dan Israel, meskipun dia tidak mau menjelaskan seperti apa bentuk dukungan itu secara pasti. Dia juga mengatakan kepada kami bahwa Presiden Trump sendiri telah menelepon pemimpin KDPI, yang merupakan salah satu partai oposisi Kurdi Iran ini hari ini. Dan bahwa mereka memiliki apa yang dia kategorikan, atau lebih tepatnya, dia gambarkan sebagai percakapan yang positif.
Meskipun sekali lagi, dia tidak memberikan rincian apapun dan dia mengatakan bahwa kita harus bersiap untuk beberapa kejutan yang mungkin terjadi besok. Sekali lagi, tanpa memberikan rincian, tetapi semua ini terjadi bersamaan dengan rekan-rekan kami, Natasha Bertrand, Elena Trin, dan Zachary Cohen, yang mendapatkan informasi bahwa CIA telah bekerja untuk mempersenjatai pasukan oposisi Kurdi Iran dengan tujuan memicu kerusuhan sipil di Iran. Izinkan saya jelaskan mengapa ini masalah besar. Sebelumnya, mohon tekan tombol like dan subscribe di bawah karena sangat membantu kami dan algoritma. Dan itu juga membantu kami melawan aktivitas bot yang tidak menyukai liputan kami. Seperti yang kalian tahu, geopolitik membuat banyak negara mengeluarkan banyak uang agar kalian hanya mendengar sisi mereka. Sekarang kita bahas invasi darat ini. Menurut laporan CNN, CIA telah menyelundupkan senjata ke Kurdistan sejak perang 12 hari, bukan berminggu-minggu, tapi berbulan-bulan. Dan operasi ini telah berjalan diam-diam, sementara dunia fokus pada serangan udara. Selain itu, kita sudah membahas bahwa Trump sedang berbicara dengan para pemimpin Kurdistan Iran. Ini adalah kelompok oposisi di Iran yang telah ditakuti IRGC selama bertahun-tahun dan kini dipersenjatai. Inilah seluruh rencananya. Dan inilah alasan Trump menelepon kedua pemimpin Kurdi Irak dan Iran. Senjata-senjata itu diberikan ke Kurdi Irak, lalu mereka menyalurkannya melintasi perbatasan ke pasukan Kurdi Iran. Setelah pasukan Kurdi Iran memiliki senjata, mereka bisa membuat pasukan keamanan Iran terdesak dengan melawan mereka. Hal ini memberikan kesempatan kepada warga Iran yang tidak bersenjata di kota-kota lain untuk bangkit. Dan rezim tidak akan memiliki cukup kekuatan senjata untuk menumpas protes seperti yang mereka lakukan pada bulan Januari. Selain itu, serangan udara masih berlangsung dan menurut yang saya dengar, malam ini serangan menjadi sangat intens. Namun itu akan dibahas di video berikutnya, kembali ke pasukan Kurdi. Menurut ETV, operasi darat ini bukan hal teoritis. Operasi ini bisa dimulai dalam beberapa hari, bahkan mungkin besok. Saat kalian menonton video ini, itu mungkin menjelaskan alasan IRGC membombardir posisi Kurdi dengan agresif. Mereka mungkin sudah melihat laporan intelijen dan tahu apa yang akan terjadi. Sayangnya, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya sekarang. Strategi Amerika Serikat ini jelas penuh risiko. Dua kelompok Kurdi Irak dan Kurdi Iran, sebenarnya kurang menyukai satu sama lain, meski tidak saling membenci. Tidak ada kekerasan etnis, tapi kedua kelompok oposisi itu, keduanya ingin, Anda tahu, lebih banyak kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak begitu akrab. Selain itu, Turki berbatasan langsung dengan Irak, dan Turki tidak suka jika Kurdi mendapatkan lebih banyak kekuasaan karena hubungan antara Kurdi dan Turki juga tidak baik, karena mereka punya sejarah yang rumit juga. Sekarang, seperti yang bisa kalian lihat dari penjelasan saya tentang seluruh situasi ini, saya bukan seorang ahli, tapi gambaran besarnya adalah bahwa ada banyak risiko dan banyak pihak yang bisa tidak senang jika situasinya tidak terkendali. Tapi bagi IRGC dan rezim Islam, kabar buruknya tidak berhenti sampai di situ karena Kurdi bukan satu-satunya ancaman. Mari kita kembali ke peta etnisitas yang tadi sudah kita lihat. Kalian lihat wilayah tenggara Iran itu? Nah, itulah Balochistan, tempat tinggal orang Baloch yang sudah lama berjuang untuk kemerdekaan. Mereka menginginkan wilayah dari Iran dan Pakistan, dan itulah sebabnya mereka bentrok dengan pasukan IRGC. Mereka juga pernah bentrok dengan pasukan Pakistan. Sekarang orang Baloch Iran melihat peluang dan menunggu bantuan dari luar negeri. Militan Baloch baru saja menyerang pos patroli polisi di Iran Selatan, dan sejumlah besar aparat Iran telah tewas atau terluka. Ini terjadi tanpa bantuan asing. Orang Baloch bertindak sendiri memanfaatkan situasi. Artinya, Iran kini menghadapi pemberontakan di dua front. Kurdi di barat, Baloch di tenggara. Berdasarkan laporan yang kami terima, sepertinya operasi darat akan segera dilakukan. Ini tidak harus melibatkan pasukan AT ya, tetapi senjata-senjata rakesan tetap akan digunakan. Jadi ini pasti akan terus saya pantau dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk terus memberi kalian kabar terbaru. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.